Presiden Biden pernah mengatakan bahwa infrastruktur adalah ukuran tingkat modernisasi suatu negara. Namun dalam hal ini, saya pikir pencapaian Tiongkok sangat luar biasa. Statistik menunjukkan bahwa mereka memiliki lebih dari 1 juta jembatan dan 45.000 kilometer rel kecepatan tinggi. Skala dan modernisasi mereka melampaui Amerika Serikat dalam banyak hal. Namun, pengaruh Tiongkok lebih dari itu. Sebagai mitra strategis jangka panjang bagi banyak negara Afrika, Tiongkok juga telah membawa pengalaman dan teknologinya dalam pembangunan infrastruktur ke benua Afrika. Terletak 30 km di selatan Luanda, Angola, tempat ini dulunya merupakan hutan belantara yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Namun kini rumah modern sedang bangkit di sini. Pasalnya, Tiongkok menginvestasikan 162 triliun rupiah untuk membangun 700 gedung apartemen dan lebih dari 20.000 tempat tinggal. Kota baru yang mampu menampung 230.000 penduduk ini telah mengubah lingkungan hidup warga setempat. Namun, perilaku Tiongkok dalam membantu negara-negara Afrika melalui infrastruktur telah menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di negara-negara barat. Mereka yakin ini adalah strategi neokolonial yang bertujuan mengendalikan negara-negara Afrika melalui pembangunan infrastruktur. Jadi, perubahan apa yang dilakukan kota baru senilai 162 triliun rupiah ini bagi Angola? Dan apa tujuan yang ingin dicapai Tiongkok di sini? Angola terletak di Afrika Barat Daya dan berpenduduk lebih dari 35 juta orang. Setelah puluhan tahun melakukan pembangunan, Angola kini telah menjadi negara Afrika yang kekuatan ekonominya tidak bisa dianggap remeh. Cadangan minyak di sini telah mencapai 9 miliar ton, dan rata-rata produksi minyak mentah harian mencapai 1,23 juta barel pada tahun 2023, menempati peringkat kedua di Afrika setelah Nigeria. Namun pada tahun 2023, Angola mengambil keputusan besar, menarik diri dari organisasi OPEC. Hal ini karena mereka tidak memperoleh manfaat pembangunan apapun setelah bergabung dengan organisasi tersebut, sehingga untuk membela kepentingannya sendiri, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun Anda mungkin tidak menyangka bahwa jalur pembangunan Angola penuh liku-liku beberapa dekade lalu. Seperti banyak negara Afrika, Angola memiliki sejarah kolonial yang menyakitkan. Pada awal tahun 1482, armada Portugis pertama kali menginjakkan kaki di negeri ini. Selama sekitar 500 tahun, Angola tetap menjadi koloni Portugis. Sejak itu, perlawanan dan perang hampir menjadi kehidupan sehari-hari di negara ini. Baru pada tanggal 11 November 1975, Angola secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah perang saudara yang berkepanjangan, yang membawa penderitaan yang tak terhitung bagi negara yang baru merdeka tersebut. Perang saudara akhirnya berakhir pada tahun 2002, namun Angola menghadapi serangkaian kesulitan baru. Bekas perang ada di mana-mana, dan banyak orang harus tinggal di rumah-rumah yang hancur atau daerah kumuh. Bahkan rumah seringkali mengalami masalah pasokan listrik dan air karena kurangnya pemeliharaan dan kondisi kehidupan yang sangat sulit. Selama dekade terakhir, pemerintah Angola telah bekerja sama untuk memperbaiki kondisi ini. Namun, karena keterbatasan perekonomian, Angola harus mencari lebih banyak bantuan dari komunitas internasional. Sayangnya, Angola belum mencapai stabilitas dan kemakmuran yang diharapkan sejak kemerdekaan. Ketidakstabilan politik yang terus berlanjut dan korupsi yang mengakar, telah menghambat pembangunan negara yang baru lahir ini. Yang lebih serius lagi adalah banyak negara yang tidak bersedia mendukung rekonstruksi Angola, karena mereka percaya bahwa berapapun uang yang mereka keluarkan, akan sulit menyelamatkan negara yang baru lahir ini. Namun terlepas dari risiko tersebut, Tiongkok bersedia mencapai serangkaian perjanjian kerjasama dengan Angola, untuk membantu negara Afrika Barat tersebut membangun kembali infrastrukturnya yang rusak. Pada tahun 2004, Tiongkok meluncurkan model Angola, sebuah metode kerjasama yang melibatkan pinjaman dengan imbalan minyak. Melalui model ini,
Tiongkok telah memberikan lebih dari 73 miliar rupiah kepada Angola hanya dalam waktu 6 tahun untuk mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca perang di Angola. Dengan suntikan modal Tiongkok, Angola telah mempercepat proses rekonstruksi infrastruktur, termasuk bidang-bidang utama seperti jalan raya, fasilitas medis, dan sekolah. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan lebih baik, pemerintah Angola meluncurkan proyek perumahan ambisius pada tahun 2007 yang bertujuan untuk menciptakan rumah yang stabil dan nyaman bagi masyarakat umum. Namun karena keterbatasan infrastruktur dan tingkat teknis dalam negeri, proyek tersebut banyak menemui kendala bahkan terhenti. Hingga tahun 2008, pada KTT Forum Kerjasama Tiongkok Afrika yang diselenggarakan oleh Tiongkok, para pejabat Angola menyatakan harapan bahwa Tiongkok akan memberikan dukungan keuangan untuk proyek perumahan mereka. Namun, Tiongkok kembali menanggapi positif permintaan Angola. Sebagai negara terdepan dalam pembangunan infrastruktur dunia, Tiongkok telah berjanji untuk membantu Angola mengatasi kesulitan dalam membangun proyek perumahan berdasarkan pengalaman mendalam dan kekuatan teknisnya. Selanjutnya, kedua pihak menandatangani kontrak proyek perumahan di Kelamba New City senilai 162 triliun rupiah dengan nilai tahap pertama sebesar 57 miliar rupiah. Untuk memastikan kelancaran proyek, Tiongkok segera mengirimkan tim profesional ke Angola untuk melakukan survei geologi dan perencanaan proyek. Namun begitu para insinyur Tiongkok tiba di wilayah Kelamba di Angola, mereka menghadapi kesulitan besar yang disebabkan oleh lahan terlantar dan rawa yang luas. Namun mereka tidak mundur. Sebaliknya mereka memilih untuk memulai dari dasar, mendesain ulang rencana, menggunakan teknologi canggih dan perencanaan yang matang, dan secara bertahap mengubah lahan terpencil ini menjadi lahan konstruksi, meletakkan dasar yang kokoh untuk membangun kota baru. Sesuai rencana proyek, total investasi proyek Kelamba New City sekitar 162 miliar rupiah, dengan total luas pembangunan 3,31 juta meter persegi. Di antaranya, proyek perumahan tahap pertama membutuhkan pembangunan 700 gedung apartemen dan 20.000 unit hunian. Selain itu, proyek ini juga mempertimbangkan kualitas hidup penduduk dan pembangunan berkelanjutan kota, termasuk pembangunan fasilitas utama kota, seperti sekolah, rumah sakit, air bersih, jalan dan pembangkit listrik. Selama proses ini, sekitar 12.000 ahli dan pekerja konstruksi Tiongkok bekerja berdampingan dengan 17.000 pekerja Angola, untuk mengatasi berbagai kesulitan selama proses konstruksi. Hebatnya, hanya dalam waktu 4 tahun, proyek ambisius tersebut sukses total. Proyek ini berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur dan juga membangkitkan kekaguman besar masyarakat Angola. Pada bulan Agustus 2012, Tiongkok berhasil menyerahkan kota baru Kelamba kepada pemerintah Angola. Hal ini juga merupakan pencapaian penting dalam rekonstruksi negara pasca perang. Selain itu, kontribusi Tiongkok terhadap kota baru ini jauh melampaui pembangunannya sendiri. Mereka juga telah mendirikan pusat layanan operasi perkotaan untuk menyediakan layanan komprehensif termasuk pemeliharaan dan perbaikan. Langkah ini telah sangat meningkatkan efisiensi pengelolaan kota dan juga menjamin kualitas hidup penduduk setempat. Kemakmuran kota ini telah mengubah kehidupan ratusan ribu orang, tidak hanya meningkatkan kondisi kehidupan mereka, namun juga mempercepat proses rekonstruksi Angola pasca perang. Selain itu, bantuan Tiongkok ke Angola juga melibatkan sektor perminyakan. Investasi Tiongkok dalam eksplorasi dan infrastruktur ladang minyak juga melibatkan transfer teknologi dan pelatihan profesional. Kerjasama ini telah meningkatkan pertumbuhan produksi minyak dan peningkatan teknologi Angola. Untuk berterima kasih kepada Tiongkok atas kontribusinya, Angola memutuskan untuk menjual 50% produksi minyak tahunannya ke Tiongkok. Hal ini tidak hanya meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi Angola, namun juga memberikan dukungan penting bagi keamanan energi Tiongkok. Seiring dengan berkembangnya pengaruh Tiongkok di Afrika, pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut juga diawasi secara ketat, dan bahkan menimbulkan kekhawatiran di negara-negara barat.
Kekhawatiran ini sebagian disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai sifat hubungan Tiongkok dengan negara-negara Afrika. Beberapa media barat bahkan menyebarkan apa yang disebut teori ancaman Tiongkok, karena kekhawatiran terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin besar secara global. Pandangan ini sering menafsirkan proyek konstruksi Tiongkok di Afrika sebagai upaya untuk mengendalikan perekonomian Afrika. Namun mereka mengabaikan hubungan kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara Afrika, serta dampak positif yang ditimbulkannya. Faktanya, investasi dan proyek Tiongkok di Afrika tidak hanya menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat, namun juga meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Pencapaian konstruksi ini dengan jelas menunjukkan niat dan hasil kerjasama yang sebenarnya antara Tiongkok dan negara-negara Afrika, dan juga menunjukkan model kerjasama yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Sejauh yang saya tahu, sejak awal abad ke-21, total nilai kontrak proyek teknik Tiongkok di Afrika telah melampaui 11 kuadriliun, dan omset penyelesaiannya telah melebihi 6 kuadriliun rupiah. Angka-angka ini menandai kemunculan Tiongkok sebagai salah satu mitra terpenting Afrika. Proyek infrastruktur Tiongkok di Afrika tidak terbatas pada jalan dan jembatan, tetapi juga termasuk banyak bidang seperti sekolah, rumah sakit, fasilitas pemeliharaan air dan lain-lain, yang mencerminkan kontribusi Tiongkok dalam meningkatkan tingkat infrastruktur di Afrika, dan memperdalam hubungan persahabatan dengan negara-negara Afrika. Agar tidak ketinggalan proyek-proyek masa depan kami dan pembaruan berita, pastikan Anda berlangganan dan nyalakan notifikasi. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih seru dan menarik.